Halo pengguna internet, admin Crown di sini, dan ini pendapat saya buat film Frankenstein. Sebuah film yang indah banget, tapi sayang aja bukan buat saya. Jadi, mari dimulai. Film ini disutradarai dan ditulis Guillermo del Toro, diproduksi Double Dare Production, bergenre drama, horor, dan fantasi. Punya durasi 2 jam 30 menit dan ratingnya 18 ke atas. Premis ceritanya, film ini bercerita tentang Victor Frankenstein, seorang ilmuwan yang obsesi banget nih buat ngalahin kematian. Dia ngelakuin banyak banget hal dan banyak banget percobaan. Sampai akhirnya dia berhasil ya buat menciptakan sebuah kehidupan dari kematian, yaitu berhasil nih buat ngehidupin sebuah makhluk dari banyak potongan mayat. Tapi bukannya bangga, Victor malah jadi takut dan juga jijik ya sama makhluk ciptaannya. Si makhluk yang dasarnya itu nggak tahu apa-apa, tapi karena penolakan itu, dia jadi tumbuh dengan rasa kesepian dan juga amarah. Dan dari penolakan itu ya, yang akhirnya memicu nih tragedi yang terjadi di film ini. Sebelum mulai pembahasan, saya mau ngasih tahu dulu ya, kalau saya itu bukan penonton film-filmnya Del Toro dan nggak tahu banyak nih soal IP Frankenstein. Jadinya saya cuma bakal ngebahas pengalaman saya nonton film ini aja. Sip, sekarang dari segi ceritanya, bagian yang jadi faktor kalau film ini bukan buat saya. Padahal ya, saya udah suka sama gaya berceritanya, kayak lagi didongengin gitu. Narasinya juga lembut, yang entah kenapa bikin perasaan itu tenang dan nyaman buat terus nonton. Transisi dari bagian monolog ke dialognya juga halus, nggak terasa patah gitu. Dan temponya juga enak banget. Adegannya itu nggak ada yang percuma gitu. Tapi bagi saya dialog atau tindakannya itu kadang nggak terlalu jelas dan nggak langsung ke intinya. Yang bikin emang sih saya terus nonton, tapi jadi telat ngerti atau malah nggak ngerti maksudnya apa. Terutama soal penyampaian perasaannya. Misalnya, pas Victor berhasil buat ngehidupin si makhluk, kok dia malah jadi takut sama jijik ya? Kenapa nih si makhluk yang telat ngerti Anda jadi takut gitu? Kan harusnya itu udah masuk di hitungan dong. Atau pas Elizabeth pertama kali ngelihat si makhluk, kok bisa dia punya rasa simpati dan nggak takut pas ngelihat itu? Saya nggak ngerti kenapa sikap yang diambil Elizabeth begitu. Ya kalau saya sih buru-buru cabut ya dari situ. Atau lagi nih, hubungan antara Victor sama Elizabeth. Saya pikir di awal mereka berdua punya hubungan yang biasa aja ya. Soalnya kan Elizabeth ini calon istrinya William gitu. Tapi ternyata saya telat sadar kalau Victor suka sama Elizabeth. Tapi pertanyaannya, dari momen mana? Pas pertama kali ketemu gitu? Bukannya di situ mereka berdebat ya? Terus, tadi kan saya bilang adegannya nggak ada yang percuma ya. Tapi bagi saya, detail-detailnya itu kurang dikasih. Yang bikin kayak gampangin prosesnya gitu loh. Emang sih, filmnya kan lebih fokus di bagian dramanya ya. Tapi kan saya juga mau tahu dong, datang dari mana alat-alat gede buat penelitian itu gitu. Nah, film ini juga dibagi jadi 2 bagian ya. Ada ceritanya Victor sama ceritanya si makhluk. Itu juga yang bikin saya kurang puas sama cerita keseluruhannya. Padahal ya, bagian pembukaannya itu udah bikin saya penasaran loh. Soalnya kenapa nih ada orang lagi sekarat di dataran es gitu. Terus pas masuk ke bagian 1, bagiannya Victor, itu menarik banget. Ngelihat bagaimana dia tumbuh, bagaimana dia punya pemikiran buat ngalahin kematian, sama bagaimana proses dia buat mencapai tujuannya. Tapi pas masuk ke bagian 2, bagiannya si makhluk, saya bingung, ini mau ceritain apa lagi ya? Kan alasannya si makhluk marah udah jelas gitu. Dan ternyata cuma nyeritain perjalanannya dia buat ngerti perasaannya aja gitu.
Dimana bagi saya ya, setengah bagiannya si makhluk itu bosenin banget. Ditambah lagi, bagian penutupnya yang ya gitu doang sih. Saya nggak puas lah pas filmnya itu selesai. Dari segi karakternya, saya nggak banyak ngebahas ya, soalnya nggak ada karakter yang bikin saya terikat juga gitu. Victor masih oke lah, tapi buat karakter lainnya, ya sesuai porsi aja gitu. Elizabeth biar Victor punya hubungan asmara. Harlander biar Victor makin punya alasan buat ngelakuin penelitian. William ada karena ada aja. Serius deh, saya nggak tahu kenapa dia ikut dukung Victor. Tapi kalau kualitas aktingnya emang bagus banget sih. Udah nggak ada tapi-tapian lagi lah. Dari segi audio dan visual, yang paling ditonjolin dan dijual sama film ini emang visualnya. Indah banget. Saya kagum sama kualitas produksinya. Dari kostum sampai lokasinya, itu memanjakan mata banget. Apalagi soal lokasinya ya, detailnya itu diperhatiin banget gitu. Setiap tempatnya padat dan gak kosong. Mau itu lagi di dalam ruangan atau lagi di luar ruangan. Kalau saya sih paling suka pas Victor lagi jalan di kota ya, itu ada di awal-awal. Walaupun adegannya cuma sebentar, tapi ngeliatin orang yang lagi lalu lalang atau lagi ngelakuin kegiatannya, kelihatan bener-bener banget hidup loh kotanya. Dan pastinya adegan di kastil tempat Victor ngelakuin penelitian ya. Selain emang dibuat bagus, adegan ngebuat si makhluk itu bikin saya merinding. Soalnya kan diliatin banget ya prosesnya, dari motong-motong bagiannya sampai nyatuin lagi bagiannya. Ditambah lagi ya, kadang kameranya itu ngambil gambar deket banget gitu sama badannya si makhluk. Bikin ngilu tapi indah banget. Kalau audionya, bagi saya narasi dan dialognya adem ya. Scoring dan efek suaranya juga pas gitu. Pokoknya sih semua aspek audionya di telinga saya nyaman banget. Kesimpulannya, saya ngerti kenapa orang bilang film ini bagus atau film ini indah. Saya juga ngerasain hal yang sama. Tapi kalau buat cerita secara keseluruhan, emang nggak bikin saya puas. Dan bukan tipe yang saya nikmatin aja. Tapi kalau kalian suka sama film-filmnya dan gaya berceritanya Del Toro, ataupun pengen lihat adaptasi lain dari Frankenstein yang lebih dramatis, lebih ngasih lihat konflik antara pencipta dan ciptaan, film ini harus banget sih ditonton. Jadi itu dia pendapat saya buat film Frankenstein. Jangan lupa klik suka, tulis komentar, dan juga berlangganan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.